Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk kuliah pada hari ini merupakan kuliah yang dengan atau bersama dengan saya. Untuk seterusnya mungkin nanti akan ada Pak Ita untuk mendampingi kalian seperti itu. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai salah satu film, yaitu film Brachiopoda. Dan di sini Brachiopoda itu merupakan organisme yang hidup di laut, ya, yang mungkin hidupnya adalah dengan cara bentik atau mungkin menambat, bisa di dasar atau di lereng-lereng dari paparan laut, ya, seperti itu. Kemudian cara menambatnya dia itu menggunakan pedicle, seperti itu. Dan di sini mungkin dari kata Brachiopoda atau Brachiopoda itu merupakan salah satu adopsi kata dari bahasa Yunani kuno yang berarti lengan dan kaki. Jadi poda itu kaki, brachio itu poda. Sehingga mereka itu sering yang disebut sebagai kerang lentera atau mungkin kerang yang melengkung ke atas. Atau mungkin terlihat seperti lampu minyak tembikar. Kemudian rentang hidupnya itu bervariasi, ya. Mungkin ada yang berkisar 3 sampai 30 tahun. Jadi ada yang 3 tahun, ada yang 30 tahun, seperti itu. Dan mungkin dia itu hidup dari gamet matang atau yang disebut dengan ova atau mungkin sperma yang mengapung dari gonad ke selem utama. Kemudian adanya larva si Brachiopoda itu adalah merupakan miniatur bentuk dari yang dewasa, seperti itu. Dan dari Brachiopoda ini tubuhnya itu tersusun oleh tubuh yang lunak yang dilindungi oleh suatu rangka yang keras atau mungkin disebut dengan valve yang berjumlah 2 buah. Kemudian ada yang inaquvalve, ada yang inaquivalve dengan bentuk valve simetri. Valve tersebut dibedakan atas valve ventral, ada yang valve dorsal. Nah, pada valve yang terdapat lubang deltrium itu disebut juga dengan pedicle valve, seperti itu. Kemudian untuk valve itu merupakan salah satu penentu untuk menentukan taksonomi dari Brachiopoda. Jadi posisi pedicle-nya dia ya, itu bisa menjadi penentu taksonomi dari Brachiopoda. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari Brachiopoda, ya. Ini anatominya. Di sini ada yang disebut dengan symmetry plane. Jadi di sini dia akan membagi dua bagian dari tubuhnya itu yang sama besar atau sama ukuran. Kemudian ada yang namanya foramen, ada yang namanya deltoidium yang di sini. Kemudian ada yang namanya umbu, di bagian bawah ini, ya. Kemudian ada yang growth, yang disebut dengan growth lines atau garis-garis yang nantinya akan menyambung atau mungkin ada yang tidak menyambung seperti itu. Dan ini pedicle-nya. Jadi di dalam pedicle itu nanti akan terbagi lagi, ada yang namanya brachial valve, ada yang pedicular valve. Kemudian untuk taksonominya, jadi di sini secara tradisional, ya, klasifikasi dari Brachiopoda itu ada 2 kelas, yaitu articulata sama inarticulata. Brachiopoda yang hidup melimpah itu pada masa Paleozoikum. Dan di sini mungkin salah satu pendekatan dari pengelompokannya itu dilakukan pada tahun 90-an. Satu pendekatan itu mengelompokkan inarticulata, yaitu Cranida, dengan Brachiopoda articulata. Karena keduanya menggunakan bahan yang sama dari lapisan mineral yang untuk menyusun cangkang dari Brachiopoda tersebut. Kemudian pendekatan lainnya itu membuat Cranida menjadi kelompok yang ketiga, atau mungkin yang sebagai lapisan organik luar yang berbeda dengan salah satu yang lain. Dan mungkin dari beberapa ahli itu dia percaya bahwa menyarankan tingkat yang lebih tinggi di klasifikasi ordo dan rekomendasi pendekatan bawah ke atas yang mengidentifikasi genera atau kelompok menjadi kelompok-kelompok yang menengah. Nah, di sini mungkin di tahun 2003, ya, nanti Brachiopoda ini telah berevolusi. Jadi dari nenek moyang yang hidup dengan Halkieira, hewan yang mungkin pada periode Kambrium seperti siput dengan zirah rantai, yaitu tadi Halkieira, dan di punggungnya itu
ada jirah rantai dan cangkang di depan ataupun di bagian belakangnya juga sama. Jadi mungkin berpikir bahwa Brachiopoda itu merupakan leluhur yang mengubah cangkangnya menjadi sepasang katup dengan melipat bagian belakang tubuhnya ke di bawah bagian depan dari tubuhnya. Nah, namun baru-baru ini atau mungkin di tahun 2007-an atau 2008 itu zirah rantai ini atau Brachiopoda ini membentuk tabung dari hewan sesil atau mungkin yang di sini yang disebut oleh mungkin satu tomoptit dari yang mirip dengan Poronida atau kerabat dekat dengan sekelompok Brachiopoda. Seperti itu. Jadi di sini nanti untuk taksonominya untuk Brachiopoda sendiri ya nanti karena dia melimpah di Paleozoikum maka dia bisa menjadi beberapa dari mereka atau Brachiopoda ini dipakai menjadi fosil indeks atau fosil penentu atau yang mewakili suatu zaman atau umur tertentu. Nah, kemudian dibagi lagi nanti ada subgrup Protostomia, ada yang dibagi menjadi filum Brachiopoda, yang tadi ada yang kelas 1 yang pertama articulata dan inarticulata. Jadi sebenarnya articulata dan inarticulata ini subgrupnya itu ada yang namanya Protostomia. Nah, selama era Pazoikum itu di puncak-puncaknya. Jadi sebenarnya si Brachiopoda ini dia sudah mewakili atau mungkin masih ada yang muncul di umur Kambrium awal, Ordovisium dan Karbon. Garis keturunannya itu telah muncul dan kemudian mungkin ada beberapa yang punah. Di puncak Paleozoikum, Brachiopoda ini adalah hewan penyaring dan pembangun kerang yang paling melimpah dan menduduki relung ekologi, termasuk berenang dengan gaya jet propulsi dari kerang. Fosil Brachiopoda telah menjadi indikator yang berguna dari perubahan iklim selama Paleozoikum. Kemudian ada studi pada tahun 2007 itu menyimpulkan bahwa Brachiopoda itu sangat rentan terhadap kepunahan di antara zaman Perm sampai mungkin Trias. Karena mereka tersusun dari bagian yang ada kapur atau mungkin kalsium karbonat ya, yang keras dan memiliki tingkat metabolisme yang rendah. Juga didukung oleh sistem pernafasan yang lemah. Sering dianggap bahwa Brachiopoda ini menurun setelah kepunahan Perm-Trias dan kalah bersaing dengan bivalve. Dan mungkin sebuah studi di tahun 1980 itu menemukan bahwa Brachiopoda dan kerang ini meningkat dari Paleozoikum ke zaman modern dengan bivalvea yang meningkat lebih cepat seperti itu. Kemudian kelas inarticulata ya, ini mungkin cirinya dia tidak memiliki hinglang atau mungkin dia urat dagingnya agak lebih kompleks dan tidak mempunyai pedicle opening. Dan dia hidup di Kambrium sampai mungkin Risen ya atau mungkin sekarang. Dan ini adalah bagian-bagian dari inarticulata. Jadi di sini ada bagian yang namanya ventral valve, ada growth gland, ada yang namanya apex, ada yang namanya muscle, ada bagian-bagian lain yang mungkin istilahnya agak asing di telinga kita. Seperti di sini ada exhalent pseudosipon atau inhalent pseudosipon. Nah ini, jadi alat-alat ini nantinya apalagi pedicle ya, mungkin bisa digunakan untuk sebagai kaki dari si Brachiopoda. Kemudian untuk kelas articulata, dia memiliki hangline dan mungkin urat dagingnya lebih sederhana. Jadi yang articulata ini dia agak lebih tidak kompleks ya, atau mungkin tidak rumit seperti itu. Kemudian di sini dia mempunyai pedicle opening atau bukaan dari pedicle itu yang terdapat pada sisi dorsalnya, atau mungkin di sini kalau kita lihat di gambar ya, di sini pedicle-nya ada di sebelah sini atau mungkin di sini ada beberapa bagian yang lain. Ada yang namanya gonad atau alat kelaminnya, ada ventral valve, ada lopopor, ada intestine yang warna merah ini, kemudian ada nephridium yang warna hijau di sini, digestive gland yang warna orange atau di dekat merah ini ya, dan yang lainnya ini ada brachium, ada pedicle-nya itu sendiri, dan ada heart atau jantungnya seperti itu. Nah kemudian, nah ini mungkin perjalanan atau mungkin di sini distribusi dari Brachiopoda ya. Di sini ada beberapa mungkin ada beberapa kelas atau spesies di sini dari umur Kenozoikum ya di sini. Jadi ada beberapa spesies di sini bisa kita lihat. Ada yang Lingulida, Diskinida, Siponotherida, Acrotherida, Linguliformia, Paterinida, Cranida, Craniopsida, Trimerilida, dan yang lain ya ini.
Ada yang dari Rinconiliformia, di sini beberapa yang namanya Tripelsidina, Clitatombinitina, Stropomedida, Conetinidina, Produktnida, dan mungkin yang sampai mungkin sekarang masih ini ya beberapa mungkin ada Teretublida, Ateritida, Tesideidina, dan banyak lain yang namanya benar-benar saya tidak familiar ya di sini. Jadi di sini memang spesiesnya aneh-aneh seperti itu untuk Brachiopoda, mungkin berbeda kayak yang kemarin kita masih sering dengar dengan Gastropoda, Pelicipoda seperti itu ya. Nah, mungkin untuk kuliah pada hari ini, slide ini adalah slide terakhir, dan mungkin untuk perjumpaan kita hari ini juga mungkin juga ini adalah sesi yang terakhir di kuliah paleontologi saya. Nanti selanjutnya nanti sama Pak kita ya, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.